Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Munawaroh dan teman saya Alfiarani Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh modernisasi terhadap perubahan sosial di Indonesia. Teori modernisasi. Istilah modernisasi menurut Huntington seringkali dilawan dengan istilah tradisional. Dengan kata lain, modernisasi berarti perubahan dari masyarakat tradisional ke wujud masyarakat yang modern. Pada dasarnya, pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas. Kadang-kadang batas-batasannya tak dapat ditetapkan secara mutlak. Makna modernisasi paling khusus hanya mengacu pada masyarakat terbelakang atau tertinggal dan melukiskan upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat paling maju yang hidup berdampingan dengan mereka pada periode historis yang sama dengan masyarakat global. Ciri-ciri modernisasi yang pertama yaitu individualisme. Individualisme menurut Johann Naisbitt, Dean and Patricia Abdurden membicarakan kemenangan individual sebagai ciri utama era modern. Peran sentral dalam masyarakat adalah individu, bukan komunitas, suku, kelompok, atau bangsa. Yang kedua yaitu diferensiasi. Diferensiasi ini sangat penting di bidang tenaga kerja karena dengan munculnya spesialisis akan memunculkan keragaman keterampilan, kecakapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu rasionalitas. Rasionalitas artinya diperhitungkan berfungsinya institusi dan organisasi tidak tergantung pada perseorangan. Manajemen efisien atau rasional dianggap sebagai ciri utama modernitas. Yang keempat yaitu ekonomisme. Ekonomisme masyarakat modern terutama memutuskan perhatian pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan bisa ditentukan saja pada uang sebagai ukuran umum dan alat tukar. Selanjutnya akan diteruskan oleh Alfi Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Muna. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola manusia yang dipengaruhi oleh adanya kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri. Ada 3 perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial itu terjadi dalam masyarakat maupun terjadi karena faktor-faktor yang datang dari luar. Yang kedua, selective contact change, yaitu outsider secara tidak sadar dan spontan membawa ide-ide baru kepada anggotanya dan pada suatu sistem sosial. Yang ketiga, directed contact change, yaitu apabila ide-ide atau cara-cara baru tersebut dibawa dengan sengaja oleh outsider. Dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Terjadinya inovasi dan fusi dalam kebudayaan. Hal ini dapat mengubah nilai dan sikap masyarakat yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak negatif. Yang pertama, sifat individualistik. Persaingan hidup yang makin meningkat mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemunduran. Yang kedua, pola kehidupan konsumtif.
kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhan. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Yang keempat, kesenjangan sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan sosial. Yang pertama, melakukan filter terhadap budaya apa yang akan diterima dan ditolak. Yang kedua, memiliki sikap untuk melestarikan budaya lokal. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang ada dengan selektif sehingga akan menghasilkan sesuatu yang sekian dari kelompok saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.